Halo teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama, komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, kami akan mengulas lebih dalam mengenai komunikasi bisnis dari studi kasus perusahaan Electrotech, yang akan memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana komunikasi bisnis dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi. Dengan senang hati kami menyajikan presentasi video ini. Maka dengan itu perkenalkan, nama saya Nani Nurjana, dan bersama saya ada Riza Satria Kamal dan Salma Agustina. Dalam video ini, kami akan membahas studi kasus komunikasi bisnis di perusahaan Electrotech. Ayo kita bahas sama-sama. Perusahaan Electrotech adalah sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi perangkat elektronik seperti smartphone dan tablet. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama di pasar global dengan penjualan produk yang sangat tinggi di seluruh dunia. Pada awal tahun, Electrotech meluncurkan model smartphone terbaru mereka yang disebut ETECH X. Produk ini diiklankan memiliki baterai berkapasitas besar yang dapat bertahan lebih lama dibandingkan pesaing. Namun, beberapa minggu setelah peluncuran, laporan muncul di media sosial mengenai insiden baterai yang meledak saat digunakan. Krisis ini segera menarik perhatian media dan konsumen di seluruh dunia. Banyak konsumen yang mulai mengembalikan produk mereka dan saham perusahaan mulai anjlok. Electrotech menghadapi tekanan besar untuk segera merespons krisis ini. Namun, ada perdebatan internal tentang cara terbaik untuk menangani situasi tersebut. Ada 4 pendekatan komunikasi, yaitu 1. Tindakan pertama kegagalan awal. Pada awalnya, Electrotech merilis pernyataan pers singkat yang mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki masalah ini. Namun, perusahaan tidak memberikan detail lebih lanjut dan tidak merespons keluhan konsumen secara langsung. Pendekatan ini dikritik oleh media dan konsumen karena dianggap tidak transparan dan lambat dalam menanggapi krisis. 2. Perubahan strategi. Menyadari kesalahan tersebut, Electrotech segera mengubah strategi komunikasi mereka. Perusahaan mengadakan konferensi pers yang dipimpin oleh CR, di mana mereka secara terbuka mengakui masalah dengan baterai, meminta maaf kepada konsumen, dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka juga menawarkan penggantian perangkat secara gratis bagi semua pelanggan yang terkena dampak. 3. Komunikasi internal. Selain itu, Electrotech meningkatkan komunikasi internal dengan memberikan informasi yang jelas kepada semua karyawan tentang langkah-langkah perusahaan dalam menanggapi krisis ini. Karyawan di bagian layanan pelanggan diberi panduan tentang cara merespons keluhan konsumen dengan cepat dan empati. 4. Menggunakan media sosial. Electrotech juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi terbaru kepada konsumen. Mereka membuat video tutorial tentang cara memeriksa baterai dan melakukan penggantian, serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh konsumen secara real-time. Di tengah krisis yang dihadapi Electrotech, tim eksekutif dan komunikasi berkumpul di ruang rapat untuk membahas strategi penanganan masalah baterai yang meledak pada produk terbaru mereka. ETECH X, CEO berdiri di depan ruangan, menjelaskan situasi kritis yang tergambar jelas pada layar besar di belakangnya grafik penurunan harga saham dan tajuk utama berita negatif tentang insiden tersebut. Dengan suasana yang serius, tim berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi krisis ini. Mereka mengevaluasi opsi komunikasi yang akan digunakan untuk meredakan kekhawatiran publik dan mengembalikan kepercayaan konsumen di salah satu sudut ruangan. Seorang spesialis hubungan masyarakat sibuk menyusun rilis pers yang akan segera disebarkan. Langkah cepat dan strategi komunikasi yang efektif menjadi fokus utama dalam pertemuan ini, menggarisbawahi pentingnya respons yang tepat dan koordinasi tim yang solid dalam menghadapi krisis besar. Setelah perubahan strategi komunikasi ini, opini publik terhadap Electrotech mulai membaik. Meskipun perusahaan mengalami kerugian finansial akibat penarikan produk dan penurunan penjualan, reputasi mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap pelanggan berhasil dipulihkan. Dalam beberapa bulan, penjualan mulai meningkat kembali dan saham perusahaan stabil. Pelajaran yang diambil dari studi kasus Electrotech yaitu 1. Transparansi.
Dalam menghadapi krisis, transparansi dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. 2. Respons cepat. Mengakui masalah dengan cepat dan menawarkan solusi dapat membantu mengurangi dampak negatif pada reputasi perusahaan. 3. Komunikasi internal yang efektif. Karyawan harus diberi informasi yang tepat dan tepat waktu untuk memastikan bahwa mereka dapat mendukung strategi perusahaan dalam menangani krisis. 4. Memanfaatkan media sosial. Media sosial adalah alat yang kuat untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen, terutama dalam situasi krisis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.